Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Prasetya, NIM 21086224, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran anatomi fisiologi. Yang pertama, konsep dasar mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. Baik, struktur jantung manusia. Yang pertama, perikardium. Perikardium adalah membran serosa yang menghasilkan cairan serius untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang mengakibatkan antara jantung dan sekitarnya. Yang kedua, serambi atau atrium. Terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dan tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga, bilik atau yang dimaksud dengan vertikal. Juga terdiri dari bilik kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat, katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah. Yang pertama, katup trikuspid. Yang kedua, katup pulmonal. Yang ketiga, katup mitral. Dan yang terakhir, katup aorta. Yang kelima, otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ada 2 siklus, yaitu sistol dan diastol. Yang keenam, pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah, yaitu arteri, vena, kapiler. Arteri yaitu kaya oksigen karena berfungsi untuk memompa darah ke sisi kiri otot jantung. Dan vena membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dan yang terakhir, kapiler, berfungsi untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena kecil. Materi kedua yaitu mekanisme kontraksi jantung. Yang pertama, fase diastol. Awalnya atrium dan vertikal, baik kanan maupun kiri, akan mengalami fase diastol yang ditandai dengan relaksasinya atrium dan vertikal sehingga atrium diisi darah menuju vertikal. Dengan terbentuknya katup AV atau yang dimaksud dengan atrium vertikular kanan dan kiri. Fase ini terjadi sekitar 0,4 detik. Yang kedua, fase sistol. Pada fase ini kedua atrium akan mengalami kontraksi sehingga pada atrium kanan darah akan didorong ke vertikal hingga mengalir pada vena pulmonal kanan. Sedangkan atrium kiri akan mendorong darah menuju vertikal kiri hingga menuju pada arteri aorta. Fase ini sekitar 0,1 detik. Yang ketiga, fase sistol 2. Pada fase ini kedua vertikal kanan maupun kiri mengalami kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan mengalirnya darah dengan cepat dari vertikal kanan ke kiri seluruh tubuh. Pada fase ini kedua katup AV kanan dan kiri terbuka sehingga menampung darah dari vena cava superior, yaitu atrium kanan dan vena pulmonal atrium kiri. Materi ketiga yaitu struktur pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah utama, arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubulennya antara darah dan jaringan sekitarnya. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dengan serat elastis, dan lapisan paling luar yang terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil dan hanya memiliki 1 lapisan tunggal endotelium dan sebuah membran sel. Materi keempat, sirkulasi pembuluh darah. Yang pertama, sistem peredaran darah sistematik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke vertikal atau 2 bilik jantung bagian bawah.
Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua vertikal memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistematik, vertikal kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau disebut aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke kiri yang lebih besar dan lebih kecil. Kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat yang penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali jantung melalui serambi kanan. Yang kedua, sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari vertikal kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri menuju vertikal kiri. Lalu detak jantung berikutnya melalui siklus baru sirkulasi sistematik. Yang ketiga, sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasukkan otot jantung. Darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik. Yang kelima yaitu imunitas tubuh. Sistem pertahanan tubuh atau disebut dengan sistem imun adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Kita bisa melihat dari dua gambar itu, sistem imunitas tubuh dibagi dua, yaitu sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Yang pertama kita membahas tentang sistem imun non-spesifik. Imunitas non-spesifik fisiologi berupa komponen normal tubuh. Selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk tubuh dan dengan cepat menyingkirkannya. Mekanisme pertahanan ini berperan sebagai garis pertahanan pertama dan menghambat kebanyakan patogen potensial sebelum menjadi infeksi yang tampak. Yang pertama, pertahanan fisik atau mekanik. Kulit, selaput lendir, silia, saluran nafas, bentuk dan bersin merupakan garis pertahanan terhadap infeksi. Yang kedua, pertahanan biokimia. pH asam keringat, sekresi sebaceus, berbagai asam lemak yang dilepas kulit, lizolim adalah keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu. Enzim saliva, asam lambung, enzim proteolitik, antibodi, dan empedu dalam usus halus, mukosa, saluran nafas, gerakan silia. Yang tiga, pertahanan humoral. Pertahanan humoral terdiri dari komplemen, protein fase akut, mediator asal fosfolipid, sitokin. Komplemen terdiri atas sejumlah besar protein yang bisa bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respons inflamasi. Komplemen itu sendiri berperan sebagai opsonin yang meningkatkan fagositosis sebagai faktor kemotaktik dan juga menimbulkan destruksi atau lisis bakteri dan parasit. Yang keempat, pertahanan seluler. Fagosit, sel NK, sel mas, dan eosinoli berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Sel-sel imun tersebut dapat ditemukan dalam sirkulasi atau jaringan. Contoh sel yang dapat ditemukan dalam sirkulasi adalah neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, sel T dan sel B, sel NK, sel darah merah, dan trombosit. Contoh sel-sel dalam jaringan adalah eosinofil,
sel makrofag, sel T, sel plasma, dan sel NK. 2. Sistem imun spesifik. Sistem pertahanan ini sangat efektif dalam memberantas infeksi serta mengingat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Sistem imun spesifik terdiri atas sistem humoral dan sistem seluler. Sistem imun spesifik normal. Pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B yang dirangsang oleh benda asing akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Fungsi utama antibodi ialah pertahanan terhadap infeksi ekstrakurikuler, virus, dan bakteri, serta menetralkan toksikoninnya. 2. Sistem imun seluler. Limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler. Sel T terdiri atas beberapa subset sel dengan fungsi yang berlainan. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler ialah pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Baiklah, itu saja pembahasan tentang pembelajaran anatomi fisiologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.